Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ittaqullah kama qala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat saja. Masya Allah yang hadir luar biasa dari berbagai kalangan, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu. Yang selamat sehat ya. Alhamdulillah. Semangat ya. Jangan sampai kalah sama beliau ya. Setiap kali ada kajian pasti hadir. Masya Allah ya. Karena ketika kita memudahkan kaki kita untuk melangkah menuju majelis-majelis taklim dalam rangka untuk talabul ilmi, kata Kanjeng Nabi, Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga insyaallah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan banyak sekali sehingga kita tidak mungkin mampu menghitungnya. Curah hujan sedemikian banyak dan sering, walaupun mungkin ada yang menjadikan sehingga saudara kita mengalami bencana karena banjir, atau mungkin juga ada yang longsor, tetapi adalah dengan sering turunnya hujan sejatinya itu juga rahmat Allah turun. Jangan sampai sekali-kali kita mencaci hujan, mencaci maki hujan. Jangan sampai seperti itu. Karena turunnya hujan itu pun juga telah ditakdirkan oleh Allah, diatur oleh Allah. Bahkan ada doa tersendiri ketika kita mendapati hujan itu sedang turun. Bahkan Kanjeng Nabi memberikan syariat kepada kita agar memperbanyak doa, karena di antara waktu mustajab dalam berdoa itu adalah ketika waktu hujan. Rugi kalau kita mencaci maki hujan yang sejatinya waktu tersebut kita gunakan untuk zikrullah. Di antara doa yang sering kita panjatkan adalah Allahumma sayyiban nafi'ah. Atau juga ada juga dalam ya di selain itu disebutkan rahmatun, karena memang rahmat Allah sudah turun. Jamaah sekalian,
Yang jelas setiap nikmat yang Allah karuniakan jangan sampai menjadikan kita jauh dari Allah. Tetapi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita jadikan sebagai energi taat sehingga kepada Allah kita semakin dekat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa saya juga memberikan wasiat kepada diri pribadi dan juga jenengan semua pada diri yang berdiri di sini untuk mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena memang esensinya nih di dalam setiap pertemuan, di dalam setiap majelis taklim adalah bagaimana agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau di dalam majelis tersebut kok tidak ada seruan atau ajakan yang menjadikan kita itu bertambah taat kepada Allah, mending tidak usah kita mending majelis-majelis itu. Tetapi yang tentunya kita menginginkan setiap majelis itu adalah di mana majelis tersebut menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merambah di tahun 2023 sudah sepekan, satu pekan kita melewati 2023 ini, dan alhamdulillah kita sampai saat ini masih hidup. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan ketika ada sebuah kalimat kenapa aku masih hidup sampai hari ini, lalu Imam Al-Ghazali beliau menjawab karena dosaku masih banyak dan Allah memberikan aku kesempatan untuk bertobat. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Manakala ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, berarti di situ kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha bertobat kepada Allah karena dosa kita banyak. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan memohon ampun kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Karena Allah pun mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat, yang gemar bertobat dan juga membersihkan diri. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan ayat di dalam surah Al-Anfal, ayat yang kedua, tiga dan keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di dalam ayat kedua, ketiga dan keempat surah Al-Anfal Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang manakala disebut nama Allah itu bergetar. Ada getaran di dalam hati orang-orang yang ketika disebut nama Allah itu, orang-orang beriman itu punya ciri-cirinya seperti itu, ada getaran di dalam dadanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah kuatlah keimanan mereka itu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Allah lah mereka itu bertawakal, berserah diri. Ini kita bisa jadikan sebagai ajang muhasabah diri. Ini memang kondisi ideal. Mungkin kita juga masih agak gimana ya? Kok saya tanya masih belum bisa seperti itu ya?
ketika dibacakan ayat Allah ya kita biasa-biasa saja. Maka mari, insya Allah ketika memang benar-benar orang tersebut orang-orang beriman, maka ketika dibaca disebut nama Allah, maka dia akan ada getaran karena saking cintanya kepada Allah, saking takutnya kepada Allah. Ketika jenengan cinta kepada seseorang, maka disebut nama orang yang dicintai, maka ada apa ya? Ada sesuatu yang sir itu di dalam hati. Atau mungkin kita takut kepada seseorang, tetapi ini adalah Allah ya, Rabbul Alamin, yang setiap hari kita senantiasa membaca di dalam sholat kita ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka ketika disebut nama Allah, maka benar-benar akan ada getaran di dalam hati seseorang. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambah kuat keimanannya. Dan dia termasuk orang yang tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Karena kalau di dalam ayat yang lain disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, di dalam surah At-Talaq, surah At-Talaq ayat yang ketiga. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Ingat, Allah akan mencukupkan kebutuhan orang yang bertawakal kepada Allah. Bukan keinginannya, tapi kebutuhannya. Karena setiap yang kita inginkan belum tentu itu berupa kebutuhan kita. Sementara Allah Maha mengetahui kebutuhan kita. Dan bagi orang yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan kebutuhan itu. Maka mari kita jadikan diri kita orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang mendirikan sholat dan terhadap sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita diinfakkan, tentunya di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar mukmin yang haqqan, sebenar-benar mukmin. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka itu mendapatkan balasan derajat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfirah, dan juga ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan juga rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Mukmin haqqan ya, mukmin yang sebenar-benarnya. Kalau tema kita pada malam hari ini adalah tahapan untuk menjadi mukmin yang sempurna ya. Ini bahasan yang setelah tadi ayat tadi, maka ada dua tokoh legendaris di Indonesia. Ini semasa kira-kira siapa? Ada dua tokoh legendaris Indonesia yang tidak pernah lengkap. Adalah beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mempunyai seorang guru, kalau di Semarang namanya siapa? Soleh Darat. Pun ngertos makan ya? Tak budi? Bergolak. Pun pernah ziarah beliau dari kecil. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, beliau adalah guru dari dua tokoh legendaris Indonesia itu, dan juga mempunyai guru lagi, salah satunya yang di tanah suci sana. Tetapi aslinya juga orang Indonesia. Beliau adalah Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama kelas dunia, asli dari Jawa ya. Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dan beliau banyak menulis kitab-kitab. Salah satunya adalah kitab Nashaikhul Ibad. Dan beliau di dalam kitab tersebut menyebutkan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau menuliskan, la yakunu al-'abdu fis samai wa la fil ardh mu'minan hatta yakuna musulan, wa la yakunu musulan hatta yakuna musliman, wa la yakunu musliman hatta yaslama nafsu min yadihi wa lisanihi, wa la yakunu musliman hatta yakuna 'aliman,
wala yakunu 'aliman hatta yakuna bil ilmi 'amilan, wala yakunu bil ilmi 'amilan hatta yakuna syahidan, wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an, wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawaddi'an, wala yakunu mutawaddi'an hatta yakuna 'arifan bi nafsi, wala yakunu 'arifan bi nafsi hatta yakuna 'aqilan fil kalam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba disebut seorang mukmin baik di langit maupun di bumi sebelum dia menjadi orang yang banyak bersilaturahmi. Dia tidak menjadi orang yang bersilaturahmi sebelum dia itu menjadi orang muslim, dan dia tidaklah menjadi orang yang muslim yang tunduk ya, sebelum orang lain itu merasa aman dari tangan dan lidahnya. Dia tidak menjadi muslim sebelum dia menjadi orang yang alim, orang yang pandai, orang berilmu. Dan dia tidaklah menjadi orang alim sebelum dia mengamalkan ilmunya. Dia tidak menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmunya sebelum dia menjadi orang yang zuhud, orang yang menjauhi keduniawian. Dan dia tidaklah menjadi orang yang zuhud sebelum dia menjadi orang yang warok. Dan dia tidak akan menjadi orang yang warok sebelum dia menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati. Dan dia tidak akan menjadi orang yang tawadhu sebelum dia mengetahui dirinya, arif ya. Dan dia tidak akan menjadi seorang yang arif, yang mengetahui dirinya sebelum dia berpikir di dalam bicaranya. Panjang. Dan ini adalah tahapan-tahapan seorang untuk menjadi mukmin yang sempurna tadi ya. Dalam hadis ini menerangkan bagaimana tahapan-tahapan itu untuk menjadi mukmin yang sebenar-benarnya ya, dalam keimanannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi Kanjeng Nabi bersabda ya, untuk menjadi tahapan-tahapan itu, yang pertama adalah banyak bersilaturahmi. Silaturahmi ya. Kalau di Indonesia itu silaturahmi ya, kalau di dalam tulisan hati sudah dalam apa itu silaturahmi, maksudnya adalah yang ada hubungan kerabat ya, tentunya seperti itu. yakni orang yang menyambung tali silaturahmi. Tetapi kalau sudah di dalam Indonesia, kalau mungkin bisa dilihat di kamus itu malah akan lebih luas. Kalau silaturahmi itu yang bisa termasuk persaudaraan itu atau bahkan ukhuwah yang lebih luas ya. Seperti itu. Bahkan ini bisa menjadi barometer keimanan seseorang. Di dalam hadis yang panjang itu, yang di situ juga disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasilu rahimahu." Ini ada kaitannya juga dengan hadis yang "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa", yaitu sama dengan itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Ini karena memang banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan menyambung tali silaturahmi ini. Disebutkan kalau di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah di waktu malam. Ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Masya Allah, luar biasa hadis ini. Kalau kita mampu mengerjakan, jannah balasannya menebarkan salam. Orang begitu ketemu, bro, guys, ya. Nah, assalamualaikum. Yang kita jarang kadang ketika salaman ya salaman, tapi kudu ini ketika pas salaman ini disebutkan assalamualaikum. Harusnya kadang kita hanya sekedar datang terus salaman gitu. Tapi ya lebih bagus lagi ketika kita juga mengucapkan salaman ya. Maka disitulah nanti akan di sepuro ya. Ketika
tangannya ini begitu lepas ya. Nah, tidaklah akan disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya, akan berguguran di antara dua orang tersebut ya. Sambunglah tali silaturahim ya, belikan makan, sambunglah tali persaudaraan, dan sholat malam tahajud. Yang kebanyakan orang masih dalam kondisi lelap tidur. Kalau memang kita melakukan yang seperti itu, insya Allah ya, kita akan masuk surga dengan selamat. Insya Allah. Ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahim, neraka. Kalau tadi menyambung tali silaturahim balasannya jannah, surga, tetapi orang yang memutus tali silaturahim maka ancamannya neraka. Naudzubillah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, hadis sahih dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, maksudnya memutuskan tali silaturahim. Maka hati-hati. Kalau sekarang ini sebetulnya sudah banyak cara untuk ya, mungkin kalau selama ini di antara kerabat kita ada yang terputus ya. Kalau namanya menyambung tali silaturahim kan berarti sebelumnya ada yang putus. Kalau jenengan pengen mendapatkan jannah ya, kita lah yang memulai untuk menyambung. Entah jenengan karo pamannya, bule atau ponakan jenengan atau siapa. Saya itu nak berdiri silahkan coba jenengan kirim assalamualaikum. Walaupun mungkin hari pertama, kedua ini saya kirim burung biru ya. Ya orang ngerti mungkin di kuota ya. Tapi mungkin bisa jadi ketika suatu saat assalamualaikum, pripun kabarikum. Alhamdulillah cetak biru diwaca. Urung dijawab. Sesuk meneh. Iya. Assalamualaikum, pripun kabarikum? Bagaimana kabarnya? Dijawab. Waalaikumsalam. Nah esok parani wis sedaya. Berarti kan sudah membuka. Dan kita termasuk orang yang menyambung tali silaturahim kalau memang sebelumnya terputus ya. Di situ ya insya Allah nanti akan banyak sekali berkahnya ketika kita menyambung tali silaturahim. Nah, tadi awal dari untuk tahapan menjadi mukmin yang sempurna adalah bersilaturahim. Kemudian yang selanjutnya tidaklah seseorang itu bisa bersilaturahim kecuali dia itu Islam ya. Tunduk, maksudnya Islam itu tunduk kepada Rabb semesta alam, tunduk kepada Allah sang pencipta langit dan bumi dan juga yang mengatur alam semesta ini ya. Kalau akhir-akhir ini mungkin sering terjadi bencana alam, banyak orang yang mengatakan, oh itu kan memang karena ada lempengan-lempengan sehingga terjadi ya, gesekan lempengan, patahan-patahan sehingga terjadi gempa bumi. Oh itu kan bencana, kalau banjir karena curah hujan sedemikian deras berhari-hari dan ini tidak ada resapan atau apa. Iya, bencana alam. Tetapi bukankah kita tahu alam itu ada yang menggenggam, ada yang menguasai. Dialah Allah yang mengatur itu. Yang sehingga mungkin dengan adanya bencana tersebut agar kita itu orang yang mungkin bisa jadi saat ini sedang jauh dari Allah, bagaimana caranya mendekat kepada Allah. Hanya saja kadang bersetelah dalam arti, tapi sebenarnya tidak ada kata telat untuk fakiru ilallah, lari kepada Allah. Nah, kalau ingin ngomong ya sudah blok ya kita yang tidak merasakan bencana tersebut, harusnya kita juga termasuk mendapatkan pelajaran itu. Bukan kita, tetapi kita harus bisa memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh ya, beliau mengatakan di dalam tafsirnya bahwa Islam itu bermakna tunduk, patuh
taat dan mengikuti, yakni tunduk patuh kepada perintah Allah dan taat kepada syariatnya serta mengikuti Rasul dan manhajnya dalam Al Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan selanjutnya adalah Muslim yang sempurna itu adalah, nah, kalau disebutkan di dalam sebuah hadisnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muslim adalah orang yang semua orang Islam itu selamat dari kejahatan lidahnya, kejahatan ucapannya, dan juga kejahatan tangannya atau perbuatannya. Itu adalah orang Muslim seperti itu, yang dia mampu menjaga lisannya, mampu menjaga tangannya untuk tidak usik, tidak memberikan kejahatan kepada saudara-saudara Muslim lainnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi seperti itu. Bagaimana Muslim, yakni di mana orang lain itu selamat dari kejahatan lisannya, dari kejahatan perbuatan tangannya. Betapa kalau tadi juga menjadi barometer bagaimana ya, sebagaimana hadis yang silaturahim tadi, maka nabi billahi wal yawmil akhir falyatul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa ngomong sinapin, menang, lebih baik diam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan selanjutnya adalah bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang yang alim, orang yang pandai. Untuk bisa menjadi orang yang alim, orang yang pandai, orang yang berilmu, berarti kita harus mencari ilmu, menuntut ilmu. Karena nek menang-menang tok ini ora mungkin terus kamu dewi, tidak mungkin. Itu beda kita tuh dengan Nabi Adam ketika Allah memberikan ilhamnya, diberikan pengetahuan. Dan kita itu menang tok nih, apa ilmunya tetap dewi kan ya. Makanya syariat Islam menyebutkan thalabul ilmi fardhu 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan di sini dikatakan oleh Ibnu Majah. Kalau kita itu mencari ilmu itu wajib, berarti ketika kita meninggalkan kegiatan mencari ilmu, berarti dosa. Nek wajib ki untuk pahala, nek tinggal ki berarti dosa. Salat niku wajib, salat 5 waktu. Kalau kita mengerjakan berarti kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkan berarti dosa. Sama juga menuntut ilmu itu juga wajib. Kalau kita mengerjakan mendapatkan pahala, namun ketika kita meninggalkan berarti juga akan berdosa. Ya sebagaimana tadi sempat saya singgung tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Jangan mudah kakinya untuk melangkahkan kaki untuk ke tempat-tempat mencari ilmu. Semoga juga Allah memberikan kemudahan kita untuk menuju jannah. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga pulang. Masya Allah. Kita berada di dalam fisabilillah sampai kita nanti pulang. Luar biasa. Di dalam majelis seperti ini pun juga di dalam sebuah hadis yang disebutkan, orang-orang yang berada di majelis tersebut disepuro, diampuni dosanya. Kalau saya juga pernah mendapati apa itu, ya, keterangan ini,
sanadyan mung ya, sanadyan mung yo. Walaupun sekedar mung sakjane iki ora sengaja lewat tok mampir ana pengajian melu lungguh ngaji termasuk ya, walaupun mungkin nek bahasanya yang saya dengar dari Gus Bahan dengan pernah mendengar ya Allah malaikatnya protes oh dia itu ora sengaja lho moro itu masjid itu ora sengaja niate iki koma ora boleh ilmu cuma mampir tok nek sore iso pokoke ya pokoke ana mbek kono lungguh melu ngrungokne nek disebut maka berbahagialah ketika kita berada di majelis-majelis semacam ini karena ketika kita berada di dalam majelis seperti ini Allah akan menurunkan rahmatnya akan memberikan sakinah kepada hati-hati orang yang di dalam majelis-majelis yang di dalamnya itu dibacakan ayat-ayat Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian selanjutnya tahapan selanjutnya setelah dia pandai, setelah dia berilmu, setelah tadi dia berusaha untuk talabul ilmi, berarti kan mempunyai ilmu. Dia tidaklah akan bisa menjadi mukmin yang sempurna ketika dia hanya sekedar berilmu saja, tetapi tidak diamalkan ilmunya tersebut. Ya. Makanya kalau orang alim, kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwasanya orang alim itu adalah orang yang ilmunya itu sesuai dengan amalnya, dan amalnya dia sesuai juga dengan ilmunya. Kalau Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan laisal ilma kasratil hadis walakinnal ilma kasratil khasyah. Bukanlah orang yang disebut orang berilmu, orang alim itu adalah orang yang banyak cakapnya, banyak ngomongnya, banyak dalilnya ya. Orator pintar ngomong, bukan yang sekedar itu. Walakinnal ilma kasratil khasyah. Akan tetapi orang alim itu adalah orang yang banyak khasyahnya kepada Allah, banyak takutnya kepada Allah. Takut gek aku iso nglampahi apa-apa sing diperintahke Allah. Gek ternyata saya ini masih sering melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Takut terhadap azabnya Allah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 28 Allah berfirman inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Hanyalah ulama karena ada innama ya. Innama. Hanya ulama, orang-orang yang berilmu ya. Jadi takutnya dia kepada Allah itu karena berdasarkan dengan ilmu. Jadi dikatakan orang alim ketika dia itu orang yang mempunyai ilmu dan kemudian diamalkan. Jangan ngomong doang atau dari blok NATO no action talk only. Nek wong nggonanku kok bisa ngono ngarani kakek gluduk kurang udan. Keluar ngomong lalu orang nanti ngomong pas lagi orang sendiri kerja buat itu oh iya tapi orang nanti tangannya gini ke pacul orang cuma mau cek tong kosong berbunyi nyaring. Nah, jangan sampai kita itu menjadi seorang yang jargoni bisa ngajari orang bisa ngelakoni. Ayat yang paling ditakuti dai surah As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan bisa melihat nanti di dalam surah As-Saff ayat yang kedua dan ketiga diperuntukkan untuk orang beriman. Kalau kita mengaku beriman berarti ayatnya untuk kita. Maka kita buka telinga kita lebar-lebar. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan?
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci, Allah murka terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Ya dijawab tadi. Nah ini yang menjadi suatu kekhawatiran bagi para dai. Cuma ngomong-ngomong ini khawatir nanti kalau dia bisa ngomong tapi rasa melawan. Ini menjadi kekhawatiran ya. Walaupun agak sedikit adem ketika ada sebuah hadis ya, dari Anas bin Malik ketika dia bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, saya tidak akan menyuruh orang lain berbuat ma'ruf. Saya tidak akan menyuruh orang lain berbuat kebaikan sebelum saya bisa melakukan seluruh kebaikan. Dan saya tidak akan mencegah orang lain dari kemungkaran. Saya tidak akan mencegah orang lain dari kemungkaran sebelum saya bisa meninggalkan seluruh kemungkaran." Kanjeng Nabi jawab, "Tidak. Tetaplah kamu menyuruh orang lain berbuat ma'ruf. Tetaplah kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan walaupun kamu belum mampu menjalankan seluruh kebaikan. Dan tetaplah kamu melarang orang lain dari sebuah kemungkaran walaupun kamu belum bisa meninggalkan seluruh kemungkaran." Hadirin sekalian, kalau untuk menjadi dai harus menjadi orang yang terlepas dari kesalahan, menjadi suci dulu, ada dai. Tidak akan ada dai, pasti orang itu punya kesalahan. Dan kalau tidak ada dai, ya akan semakin banyak merajalela kejahatan-kejahatan dan kebatilan-kebatilan. Makanya dalam ayat tadi juga sembari kita itu memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada orang lain, di sisi lain dia juga harus berusaha mengamalkan apa-apa yang diomongkan. Demikian tadi bahwasanya orang yang berilmu adalah ketika dia punya ilmunya dan dia juga harus beramal sesuai dengan ilmunya. Selanjutnya sekalian adalah tahapan selanjutnya menjadi orang yang zuhud, ya. Orang yang dia itu menjauhi keduniawian, maksudnya adalah dia berpaling, ya, zuhud itu berpaling dari keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik darinya. Ya, ini sesuatu saya ingin ini, tapi ternyata ada yang lebih baik, maka dia berpaling dari sini untuk menuju yang lebih baik. Orang yang zuhud terhadap dunia, maka dia berpaling dari dunia ini kepada akhirat, karena akhirat itu khairul lak minal ula, ya. Akhirat itu lebih baik ketimbang dunia. Maksudnya, tetapi bukan berarti terus kemudian kita meninggalkan dunia. Karena bagaimanapun untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, itu adalah ladangnya tetap di dunia. Tetapi jangan sampai dunia ini menjadikan hati kita lalai, ya, termasuk misalkan perkara-perkara dunia terhadap harta, ya. Orang zuhud bukan berarti orang yang tidak punya harta, juga bukan. Orang yang punya Alphard, punya Fortuner, punya Lamborghini bisa menjadi orang yang zuhud, asalkan harta-harta yang ia punya itu tidak menjadikan dia lupa terhadap akhirat. Diberikanlah harta itu, ditaruh di tangan bukan di hati, agar tidak dia itu lalai dengan keduniawiannya tadi, ya. Dijadikanlah apa-apa yang di dunia itu sebagai sarana untuk mencari kebahagiaan akhirat, ya. Orang yang zuhud seperti itu adalah Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'di berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, jika aku mengerjakannya maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh sekalian manusia." Kanjeng Nabi kemudian menjawab, "Ishad fid dunya yuhibbukallah washad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia maka Allah akan mencintaimu. Begitu pula zuhudlah dari apa-apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Disiriwayatkan oleh Ibnu Majah. Zuhud di dunia ini mungkin lebih paham, karena dalam artian tadi sebagaimana yang saya katakan, kalau zuhud di dunia orang kedunya, orang kedunya ini maksudnya. Makanya tadi kita tidak, bahkan kalau ada yang menafsir itu, orang yang ketika dia mendapatkan tambahan harta dia tidak terlalu bergembira
gembira sampai over, tetapi ketika dia kalau berkurang harta, yang kehilangan harta, dia juga tidak terlalu over dalam artian sedihnya. Jadi karena tadi harta itu ditaruh di tangan, bukan di hati. Nah, itu kalau zuhud di dunia, dia berpaling dari dunia itu. Jadi dunia itu digunakan untuk kemaslahatan akhirat, untuk kebahagiaan akhirat. Agar dicintai oleh manusia, maka Kanjeng Nabi mengatakan washhadi ma'indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah dari apa-apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maksudnya berikut, ojo dadi wong sing milikan. Milikan itu apa? Meri, iri. Tetapi dalam artian iri yang pengen duweni. Apa-apa sih? Jamu apa? Tak baik. Misalnya kayak gitu dulu. Maksudnya ini milik Anda gitu. Jaduan gitu. Nek kalau jadi mesti nek teman kita ada yang mempunyai sifat seperti itu, kita tidak suka. Tidak suka. Apa-apa mesti nek mau tekono kododan aku paling jaluk, tapi gue ST misalkan itu jaluk misalnya gitu. Karena mesti orang tersebut datang itu mesti jadi apa sing digowo, apa sing ini jadi pengennya ya bergeni, pengen memiliki itu kan. Nah, orang yang zuhud terhadap apa-apa yang di tangan manusia, ya, maka orang tersebut kan akan tenang kalau orang itu zuhud. Orang yang datang ya udah, nanti kita kan tadi selamat kan. Orang pilihan mempunyai misalnya. Nah, ketika orang seperti itu maka dia akan dicintai manusia. Maka Kanjeng Nabi mendikan ismat di dunia yuhibbuka Allah wasdaqi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan begitu pula zuhudlah kalian dari apa-apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Yang selanjutnya adalah waro. Waro itu ada yang mengatakan wiraki juga ya. Apa namanya? Berhati-hati, menahan diri ya. Karena misalkan ini halal, ini halal, antara halal dan halal ada subhan ya, geria samar. Orang yang warok dia akan meninggalkan perkara-perkara subhan ya. Apalagi perkara haram pasti lebih ditinggalkan ya. Orang yang warok seperti itu dia berhati-hati. Orang-orang yang warok. Nanti kalau masalah kisahnya kan nanti bisa Nu'man bin Thabit atau siapa itu. Nah, ada beberapa versi yang mengatakan pelakunya siapa. Yang jelas ada orang yang ketika dia pas lagi panas-panas banget ngelak, lagi dia jalan, terus kemudian dia mendapati apel. Ketika dimakan pas untuk sak copotan lagi apel ya. Padahal ini di jalan, mungkin hak korek, biasanya tidak apa-apa sih. Tetapi dia khawatir kalau seandainya apel ini milik orang, maka dicari-cari ternyata ada di dekat situ ada kebun apel yang sedang panen. Maka dia tanya kepada sedang panen itu orang, apakah ini milik orang? Saya tadi menemukan apel ini, mohon agar ini dihalalkan karena saya sudah memakannya. Oh, ini bukan milik saya. Ini milik Tuhan saya, orangnya di kota sana, di Basra. Nah, ketika dia menemui orang tersebut setelah jalan itu gara-gara apel yang sedang dimakan, copotan itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa di sana? Begini Tuhan, apakah Tuhan yang mempunyai kebun yang sedang apelnya dipanen? Iya. Nah, ini saya tadi di jalan menemukan satu buah apel. Wes tak berapa? Dan saya duduk di sana. Tolong Tuhan, ini dihalalkan. Ya. Dihalalkan apa yang sudah saya makan. Ya, mulai saya ingin mungkin begitu. Oh iya, boleh. Mau pakai paling tidak lebar. Tetapi yang orang yang punya kebun tadi orang alim. Dia begitu melihat ya, si Nu'man bin Thabit kalau di dalam kisah. Tolong ini dihalalkan. Oh, tidak bisa. Kalau bahasa kita tidak bisa. Kecuali akan halal dengan syarat. Apa syaratnya? Pokoknya tak tempuh. Yang penting apa yang
yang saya makan ini, yang sudah saya makan ini halal. Kamu syaratnya harus menikahi anak saya. Tetapi kamu harus ketahui, anak saya itu orangnya lumpuh, bisu, tuli, dan buta. Komplit kan? Waduh. Ngerti omongnya udah ngoror ini, udah ada gitu juga. Setelah merenung, iya siap, saya akan menikahi putri Tuhan. Apapun konsekuensinya, yang penting yang sudah saya makan ini halal. Oke, akhirnya diijab kabul akad nikah. Aku nikahkan Anda, akad tukar bukan Pak Mutin, tapi langsung Bapak langsung. Begitu sudah resmi anaknya di kamar, ya. Ini versi cerita saya ya. Assalamualaikum. Buang kerupuk borang, bisu sih penting karena saya akan menemui seseorang ya tadi absus salam bersalam lah ya. Ya, aku mau menosik ngurung ke malaikat, dijawab malaikat, yang penting saya salam mau masuk kamar. Waalaikumsalam. Loh, belajar ini bisu, belajar ini budak, belajar ini dia itu apa? Tuli. Nah kok ngurung mau jadi salah kamar? Kamarnya bobnya kawan. Warung itu dia ini bener nih kamarnya di sini. Loh, kata bapak, kamu itu tuli, kamu itu buta. Iya, saya tuli. Maksudnya adalah telinga saya itu tidak pernah mendengarkan barang-barang haram yang dilarang. Saya memang bisu karena saya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah. Ya, berarti mengamalkan makanya yu'minu billahi wa yawmil akhir wa yaqulu khairan wa khair. Dan saya juga pasti oleh Bapak dikatakan saya ini lumpuh juga kan? Ya, karena kaki saya juga tidak pernah saya gunakan untuk menuju hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mata saya buta kata Bapak karena saya tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, akhirnya menikah itu tak berapa lama setelah waktunya hamil keluar seorang anak. Kalau ada versi yang mengatakan itu Imam Syafi'i, ada yang mengatakan Imam Syafi'i, tapi ada yang mengatakan itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau malah Abu Hanifah. Yang jelas salah satu dari Imam Mahmud itu orang alim gara-gara apel, wis golek apel orang wis. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah bisa. Sambung. Sambung Pak. Kurang dikit. Baik, kalau begitu saya dikit satu lagi kalau begitu. Tahap selanjutnya adalah tawadhu. Yang menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, dia tidak sombong. Pengertiannya adalah dia yang lebih dalam adalah kalau kita tidak melihat diri kita itu memiliki nilai lebih dibanding dengan hamba Allah yang lainnya. Karena dia menyadari bahwa setiap kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa dirinya lebih, hingga menimbulkan rasa ujub. Kemudian sedikit lagi sekalian, yang selanjutnya adalah menjadi orang yang mengetahui dirinya, orang yang arif. Biasanya kalimat arif itu disandingkan dengan apa? Arif, orang yang arif, bijaksana. Wong sing tahu diri, orang yang tahu diri, orang yang mengetahui dirinya. Tahu diri lah, kapasitas kita seperti apa. Ketika orang tersebut mengetahui bahwa dirinya itu seperti apa, maka dia akan bertindak akan bijaksana karena dia tahu diri. Dia akan melakukan sesuatu itu dengan bijaksana karena pengetahuan dirinya pengetahuan akan dirinya, sehingga apa-apa yang dia ucapkan, apa-apa yang berbuat itu, maka disitulah akan keluar tindakan-tindakan yang bijaksana. Itulah orang-orang yang tahu diri. Dan yang terakhir adalah disebutkan aqilan fil kalami, orang yang dia itu berpikir di dalam bicaranya.
ketika mau ngomong dipikir sih. Dia berpikir di dalam berbicaranya. Dia meletakkan lisannya itu di belakang akalnya. Dipikir dulu baru ngomong. Orang sih penting ngomong sih pikir dari enggak. Tetapi tahapan ini adalah ketika orang tersebut mampu berpikir di dalam berbicaranya. Kalau yang sering saya menggunakan falsafah tukang kayu itu ukur 2 kali, potong sekali. Ketika kita mau ngomong ya dipikir-pikir dulu. Jangan sampai ketika kita ngomong itu keduwuk burine, tidak menjadikan kita itu di belakang itu dengan kata-kata yang sudah kita ucapkan itu dadak kudu ngerawat ya. Dan maksudnya jangan sampai menjadikan apa yang kita ucapkan itu menjadi resah di belakang harinya. Makanya ketika mau ngomong dipikir dahulu. Akilan fil kalami. Ya. Bahkan disebutkan ya, orang yang berbicara ya, kalau kamu itu pengen ngomong ya, menengok. Ya. Nek pengen lagi pengen ngomong menengok. Nek pengen ngomong, nek pengen meneng ngomong. Tapi tadi dasarnya adalah maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yaqul kalimat au yasmut tadi. Barang siapa yang beriman pada Allah dan juga pada hari akhir berkata yang baik. Kalau tidak bisa diam. Ini yang diri sekali yang dirahmati oleh Allah, tahapan-tahapan untuk menjadi mukmin yang sempurna. Ada beberapa hal tadi, kurang lebih ada 10 hal ya. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan kali ini, dan semoga kita pun juga bisa menjadi pribadi-pribadi mukmin yang hakon, mukmin yang sebenar-benar mukmin. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.